Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milna Yana, NIM 2004010129, kelas X 3E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Materi yang pertama itu Rancang Bangun Ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah sebagai tujuan dari syariat Islam itu sendiri, maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat falah. Melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayat tayyib, inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Bukan kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Ekonomi Islam berorientasi pada merealisasikan dan alokasi sumber-sumber daya seperti pada ekonomi konvensional. Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka, din, diri, nafs, akal, keturunan, nas, dan harta benda, mal. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip yang mendasari dan membentuk kerangka ekonomi Islam dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan yang mendasari 5 nilai universal, yaitu tauhid keimanan, adil keimanan, nubuwah kenabian, khilafah pemerintah, dan ma'ad hasil. Kelima dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi Islam. Materi yang selanjutnya itu pasar dan harga. Teori harga. Harga merupakan suatu yang disertakan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Harga khususnya merupakan pertukaran uang bagi barang dan jasa. Harga menurut para ahli, menurut Jerome MC Chartegi, adalah apa yang dibebankan. Menurut Philip Cartelis, harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebaskan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Tujuan penetapan harga dan metode penetapan harga. Tujuan penetapan harga. Yang pertama itu tujuan berorientasi pada laba. Kedua, tujuan berorientasi pada volume. Ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Keempat, tujuan stabilitas harga dan tujuan-tujuan lainnya. Selanjutnya, metode penetapan harga. Yang pertama itu metode penetapan harga berbasis pemerintah. Yang kedua, metode penetapan harga berbasis biaya. Yang ketiga, metode penetapan harga berbasis laba. Dan yang keempat itu, metode penetapan harga berbasis persaingan. Distorsi pasar. Dalam terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan. Tidak ada individu maupun kelompok produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah yang saling zalim atau diselimi. Distorsi pasar yang terjadi di masa sekarang. Yang pertama itu penimbunan barang, ihtikar. Yang kedua itu penentuan penetapan harga. Yang ketiga, riba, tadris, jual beli garar, dan tindakan melambung harga. Materi selanjutnya itu kebutuhan dan rasionalitas dalam Islam. Pengertian rasionalitas. Rasionalitas adalah suatu anggapan bahwa manusia itu selalu berperilaku rasional, masuk akal. Tidak akan sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional memiliki dua makna, yakni metode dalam makna tindakan yang dipilih berdasarkan dengan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, emosi, dan emosi. Yang kedua, hasil dalam makna hasil. Perilaku rasional adalah tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Selanjutnya, aksioma-aksioma pilihan rasionalitas. Yang pertama, kelengkapan, transitivitas, kesinambungan, lebih banyak selalu lebih. Selanjutnya, aksioma-aksioma rasionalitas dalam Islam. Masalah sebagai tujuan ekonomi, menghindari kemubaziran, meminimalisir resiko, situasi ketidakpastian. Kaidah-kaidah pokok dalam rasionalitas ekonomi Islam. Pada dasarnya, setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengharamkan dan menghalalkan suatu hal. Sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. Tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Halal dan haram adalah berlaku bagi siapa saja yang muslim berakal dan merdeka. Keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Materi yang selanjutnya itu konsumsi dalam ekonomi Islam. Tujuan konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam merupakan konsumsi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikorelasikan konsumsi dalam Islam memerlukan konsumen untuk memperhatikan orang lain. Seorang muslim lebih mempertimbangkan maslahah daripada utilitas. Jadi, mesti menjadi bahan pertimbangan dari konsumsi seorang muslim. Tujuan konsumsi adalah untuk mencapai kepuasan tertinggi, utility, maslahah, dan keberkahan. Batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Utilitas atau utility, manfaat yang diperoleh karena mengonsumsi sebuah barang. Teori cardinal teori menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal. Selanjutnya itu teori ordinal menyatakan bahwa kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Materi yang selanjutnya, konsep produksi dalam ekonomi Islam. Pengertian produksi. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat dan menambahnya dengan cara mengeksplorasi sebuah sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi masalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi tujuan dari kegiatan produksi. Yang pertama itu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama, berwawasan jangka panjang dan berinvestasi untuk tujuan akhirat, menepati janji dan kontrak baik dalam lingkup internal maupun eksternal, memenuhi takaran keterapan, pelugasan dan kebenaran, berpegang teguh kepada kedisiplinan, memulihkan prestasi, mendorong uhuwa antara pelaku ekonomi, menghormati hak individu, adil dalam berorientasi, memiliki wawasan sosial. Materi yang selanjutnya itu konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Pengertian konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Menurut ilmu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rakbat fil al-syai'. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam kegiatannya. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap suatu barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, distribusi pendapatan. Yang ketiga, harga barang lain. Yang keempat, usaha produsen meningkatkan penjualan terkait
Yang kelima, tingkat pendapatan per kapita. Yang keenam, perkiraan harga pada masa mendatang. Yang ketujuh, selera atau kebiasaan. Yang kedelapan, jumlah penduduk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.